Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bertemu di sini. Ini adalah kita katakan pengganti dari kajian Selasa kemarin yang berhalangan karena satu dan lain hal. Kita baru bisa bertemu hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, keafiatan, hingga kita bisa hadir di sini, meringankan langkah kaki kita untuk datang kemari. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sangat banyak. Gak mungkin kita sebut satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang belum kita terima, yang belum kita cicipi, maka syukurilah nikmat yang sudah kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita petik ambil dari buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Sampai mana pembicaraan kita terakhir? Ya, ada yang catat? Ada yang mencatatnya? Terakhir kita bahas apa? Ya, nggak ada yang catat? Huru hara hari kiamat, itu yang terakhir ya? Iya. Pagi ini kita akan melanjutkan di sini, yaitu kebangkitan dari kubur, yaitu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ini adalah kehidupan kedua. Pada tiupan sangkakala yang kedua, manusia akan bangkit dari kubur mereka, dibangkitkan. Maka salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Kita akan menjalani kehidupan kedua. Tapi ini bukan reinkarnasi ya, beda. Karena ini hidup di alam lain dan menjadi diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Beda dengan konsep reinkarnasi. Reinkarnasi itu kita hidup di kehidupan kedua dalam bentuk yang lain, jadi orang lain, bukan kita. Ya, ada bahkan yang reinkarnasinya jadi hewan itu, jadi cacing. Maka bagi orang-orang yang mempercayai itu, mereka nggak mau bunuh cacing, mereka takut itu reinkarnasi
leluhur mereka. Ya, konsep ini tidak sama dengan itu. Konsep kebangkitan dalam Islam adalah kita dibangkitkan untuk menjalani kehidupan kedua sebagai diri kita sendiri. Ya, untuk apa? Untuk pertanggungjawaban. Ya, untuk pertanggungjawaban, bukan untuk menjadi makhluk yang lain atau kehidupan yang baru sebagai makhluk yang lain, tidak. Ya, manusia akan bangkit dari kubur mereka. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala itu, sur. Ya, sur itu adalah alat tiup yang terbuat dari tanduk hewan. Ya, tahu bentuknya? Melengkung gitu ya. Tanduk hewan kan jarang yang lurus itu, bisa melengkung begini ya kan. Nah, bentuknya seperti itu, bukan trompet malaikat Israfil ini dari tanduk hewan, enggak. Hewan apa? Tapi bentuknya seperti itu, maka dikatakan dia sur. Akan ditiuplah sur ini oleh malaikat Israfil. Dialah malaikat yang ditugaskan untuk meniupnya. Maka pada tiupan pertama ini fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan pertama, tiupan kehancuran, kebinasaan. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka pada tiupan kedua ini mereka manusia akan berdiri yanzurun dan melihat, betul-betul hidup. Seperti halnya ibu-ibu sekarang hidup enggak? Melihat enggak? Nah, nyata kan begitu ya. Kalau ibu bangun tidur mata terbelalak terbuka, wah, nyatalah di situ perbedaan antara mimpi dan kenyataan, kan begitu ya. Betul Bu ya? Pernah nggak mimpi malam-malam bangun tidur mimpi indah ini, pas bangun tidur nampaklah kenyataan, kan begitu ya. Nah, begitulah nantinya manusia bangkit dari kubur mereka, mereka melihat kenyataan yang baru, yaitu mereka hidup kembali, ya. Mereka akan menjalani kehidupan yang kedua, ini yang terakhir, ya, karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Taib. Nah, setelah tiupan ini, manusia akan menjalani proses hari kiamat, ya, mulai dari padang mahsyar, hisab, timbangan, sirat, qantarah, dan pada akhirnya surga atau neraka. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, setelah tiupan atau as-sa'iq ini ya, tiupan yang membinasakan ini, ya, hingga matilah yang ada di langit dan di bumi dari makhluk-makhluk yang ada kecuali yang dikehendaki Allah. Lalu Allah menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Maka jasad-jasad manusia ini tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang disirami hujan. Ya, Allah mengatakan walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan mayitan kadzalika tukhrajun. Dan Allah yang menurunkan air dari langit menurut kadarnya, kadar yang diperlukan, ya. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tanah yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kuburmu.
Ya begitulah dia. Allah menurunkan hujan, maka tumbuhlah manusia. Ya. Dari tulang ekornya. Itu bagian yang tidak hancur, ya. Dan dari situ manusia akan bangkit kembali. Nabi bersabda, "Tsumma yursilullahu mataran ka'annahu tal atau dhil. Fatambutu minhu ajsadun nasi, tsumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan bagaikan gerimis atau bagaikan awan. Ya, yang mana hujan ini akan merata membasahi semua permukaan bumi. Ya, di mana disitulah jasad-jasad manusia disemayamkan. Maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Ya. Nah, kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka mereka pun berdiri dan melihat. Qiyam yanzurun. Ya, mereka melihat, artinya betul-betul hidup untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah gambarkan di dalam firman-Nya surat Qamar ayat 7, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, yaitu dari alam kubur mereka, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ya, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa seiring dengan tiupan kedua ini keluarlah semua ruh-ruh manusia berterbangan seperti belalang dan akan masuk ke dalam jasad-jasad tersebut. Ya, nah demikian. Saat itulah seorang akan lari dari anak istrinya maupun orang tuanya. Nah, ketika hidup kembali dan mereka menyadari bahwa mereka akan dibalas, akan menghadapi suatu persidangan, namanya persidangan akhirat, peradilan akhirat, pengadilan akhirat, surga dan neraka, maka saat itu manusia sadar, ya, bahwa pembalasan itu, yaumuddin itu benar, hari pembalasan itu benar, hak. Maka orang-orang pun, manusia pun berusaha untuk lari, mau menghindari sesuatu yang sangat besar di hadapannya. Ya, maka saat itulah ya manusia akan lari dari orang-orang yang mereka kasihi, yang dulunya dekat dengan mereka, anak istri mereka, orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih." Pada hari itu larilah manusia dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istrinya dan anak-anaknya. Tiap-tiap orang saat itu sibuk mengurusi urusan mereka masing-masing. Ibu sayang sama suami, yang betul, betul ya. Nggak ada yang jawab soalnya. Sayang nggak sama suami? Nah. Kepikiran nggak nanti ada masanya ibu tidak peduli dengan suami yang ibu sayangi itu? Nah, kepikiran nggak? Kebayang nggak? Ini menunjukkan dahsyatnya kondisi saat itu. Bayangkan ya, kita nggak kepikiran lagi ya terhadap orang-orang yang kita kasihi. Ibu punya anak banyak. Sayang nggak sama anak? Iya. Kasih sayang ibu terhadap anak itu adalah puncak kasih sayang antara sesama makhluk di dunia, di bumi. Nggak ada yang melebihi itu. Itu sudah topnya lah. Ya, kasih sayang ibu kepada anak. Nggak ada yang melebihi itu, Bu. Hatta kisah cinta Romeo dan Juliet, Case dan Layla, ya kan?
Nggak ada yang bisa menandingi sayangnya ibu kepada anak. Maka dikatakan kasih ibu sepanjang jalan kan gitu ya. Itu kan kata-kata mutiara istilahnya gitu ya. Itu untuk menggambarkan apa itu? Bahwa kasih ibu itu memang tak tertandingi. Luar biasa itu. Nabi mengatakan bahwa Allah menciptakan 100 bagian dari rahmah, kasih sayang. 100%. 1%, satu bagian Allah turunkan ke bumi ini, ke dunia. Dan dengan 1% kasih sayang itulah, satu bagian itulah manusia saling mengasihi satu sama lainnya, sehingga seorang ibu menyayangi anaknya. Dan hewan-hewan saling mengasihi satu sama lainnya. Ya, hewan saja, coba lihat dalam hadis yang lain ada tambahan, hingga seekor onta menahan kakinya karena takut menginjak anaknya. Begitulah kasih sayang yang Allah turunkan ke bumi ini. Itu cuma 1%, satu bagian. 99 masih ditahan. Itu akan dikeluarkan nanti di akhirat. Ya, akan dikeluarkan nanti di akhirat. Di mana? Di surga. Ya, 99 bagian itu Allah akan keluarkan nanti di surga. Satu bagian saya sudah luar biasa, Bu ya. Bagaimana perasaan ibu menyintai, menyayangi anak? Sepenuh jiwa, sepenuh hati, kan begitu ya? Sayang nggak sama anak? Sayang kan? Nah, kepikiran nggak, kebayang nggak ada satu masa kondisi di mana ibu lari dari anak tersebut, nggak peduli, ya, nggak peduli terhadap anak itu. Padahal kasih ibu kepada anak itu yang ya sudah tertinggi, sebagaimana yang dijelaskan Nabi kepada sahabat. Suatu ketika ada seorang wanita di antara tawanan yang kehilangan bayinya. Maka dia pun panik, ya. Dia cari ke sana kemari bayinya itu. Setiap kali ketemu bayi dia dekap, dia peluk, dia kira bayinya, ternyata bukan. Letak lagi, cari lagi. Keliling-keliling akhirnya ketemu, Bu. Begitu ketemu, langsung dia dekap dan dia susui. Ya, maka nggak ada ya kemalangan yang lebih malang daripada ibu kehilangan anaknya. Maka dari itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, sakilat ka ummuka. Tahu nggak itu ya? Sering ada dalam hadis itu, sakilat ka ummuka. Itu untuk menunjukkan apa ini? Ungkapan untuk menunjukkan sialnya nasib seseorang. Maka ungkapannya adalah sakilat ka ummuka, sungguh malang ibumu karena kehilangan dirimu. Karena nggak ada yang lebih menyakitkan, yang lebih menyedihkan, memilukan selain daripada ibu kehilangan anaknya. Tapi hari kiamat nanti pada saat itu dia justru lari dari anaknya itu. Nabi mengatakan sungguh kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Jadi perbandingannya, Bu, Nabi memberikan komparasi kasih sayang manusia, yaitu ibu terhadap anak, itu dengan kasih sayang Allah. Walaupun kasih sayang Allah itu lebih besar lagi daripada sayangnya Allah kepada hambanya, lebih besar daripada sayangnya ibu itu kepada anaknya. Jadi perbandingannya itu dengan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bayangkan itu ya, tingginya kasih sayang ibu kepada anak. Maka kalau ada ibu yang nggak sayang sama anaknya, ini terlalu. Ya, karena naluri ibu itu kepada anak berbeda dengan naluri ayah kepada anak. Karena ada 3 proses yang tidak akan dilakukan oleh ayah: mengandung, melahirkan, dan menyusui. Gimana pun inginnya seorang ayah untuk melakukannya, nggak bisa, Bu. Ya, mengandung nggak punya rahim, kan begitu ya. Melahirkan yang dikandung aja nggak ada, apa yang mau dilahirkan? Menyusui nggak punya juga.
Jadi nggak bisa. Itu cuma bisa dilakukan oleh seorang ibu wanita. Maka saham wanita ini terhadap seorang anak itu 75%. Ibumu 3 kali. Baru yang keempat siapa? Ayahmu. Maka kalau kita bagi 4, saham ibu itu 75%. Saham ayah cuma 25%. Ya, maka nggak ada yang menandingi kasih sayang antara sama makhluk ya di tengah-tengah makhluk ini selain kasih sayang ibu kepada anaknya. Maka ibu tadi kan semua di sini sayang sama anaknya kan? Ya, tapi ada masanya nanti ibu akan lari dari anak tersebut. Ya, nggak peduli dengan anak itu. Ya, hilang itu rasa kepedulian yang dulu ada karena kasih sayang tadi. Nah, itulah hari kiamat. Kita nggak bisa gambarkan bagaimana kita katakan ya, chaosnya lah hari itu. Bagaimana sibuknya hari itu. Bagaimana dahsyatnya hari itu. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan lari dari istri dan anak-anaknya, dari ayah dan ibunya. Ya, kita sayang sama ayah ibu kita, iya, tapi di hari kiamat kita nggak mempedulikan mereka. Karena masing-masing orang apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang pada hari itu sibuk mengurus urusan dirinya masing-masing. Sibuk mengurus urusan kita, Bu. Artinya apa? Di sana itu banyak urusan, banyak masalah. Kalau nggak banyak masalah kan ngapain lari dari ayah bunda, dari saudara, dari istri dan anak-anak, ya kan? Ya mikirin mereka aja. Tapi saking sibuknya hari itu, urusan kita hari itu, nggak sempat lagi mikirin urusan orang lain. Ibu di sana nggak kepoan lagi, ya, nggak peduli lagi dengan urusan orang lain. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya, hingga Nabi mengatakan dalam hadis, ya, di dalam hadis Nabi mengabarkan kepada kita bagaimana manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurlan buhma. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar, di mahsyar, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan, dan tanpa membawa benda dunia apapun. Nggak ada benda dunia yang kita bawa. Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lainnya ya Rasulullah kalau dikumpulkan mereka semua di satu tempat? Gak usah dibayangkan, Bu. Ya, laki-laki perempuan gebiah uyah dikumpulkan di satu tempat tanpa alas kaki, tanpa pakaian benang sehelai pun yang menutupi tubuh mereka, dalam kondisi tidak berkhitan, tidak membawa benda-benda dunia. Maka wajar kalau Aisyah bertanya, ya Rasulullah kalau begitu bagaimana laki-laki dan wanita saling lihat satu sama lainnya? Makanya saya katakan jangan bayangkan, Bu. Jangan bayangkan. Karena nggak kebayang kita di sini itu. Maka apa kata Nabi? Ya, al-amru asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Kondisi keadaan saat itu jauh lebih berat daripada sekedar melihat satu sama lain. Saking sibuknya kita dengan urusan diri kita, nasib kita, kita nggak kepikiran dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu nggak kebayang bagaimana besarnya, pentingnya, beratnya urusan kita saat itu. Banyaknya urusan kita saat itu, hingga kita nggak kepoan lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kondisi seperti itu. Jadi urusannya tambah banyak di sana. Iya, urusan di sini aja banyak urusan, Bu. Nampak dari mukanya, banyak masalah. Di sini aja kita sudah merasa masalah itu berat, Bu, ya. Kadang-kadang nggak peduli lagi dengan tetangga, kan saking sibuknya urusan kita di sini.
Saking banyaknya masalah kita di sini. Masalah di akhirat lebih banyak lagi. Kenapa? Karena akan nampak bagi kita sesuatu yang nggak nampak di dunia ini. Akan terungkap nanti di sana apa-apa yang tidak terungkap di sini. Akan dibongkar rahasia-rahasia yang dulunya kita tidak tahu. Maka yang paling berat saat itu adalah ketika rahasia-rahasia semua dibongkar. Yauma tublas sarair. Ingatlah hari di mana tubla, dinampakkan, dibongkar as-sarair, sarirah, yaitu rahasia. Wa hussila ma fis sudur, dan dibongkar semua apa yang ada di dalam dada. Nampak, ketahuan semua, Bu. Rahasia-rahasia terbongkar semua, keburukan-keburukan kita terlihat semua. Nanti ada penjelasan detailnya bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar itu. Ya, yaumut taghabun, hari di mana dinampakkan kesalahan-kesalahan. Maka terbelalaklah pandangan saat itu. Ya, khusya'an absaruhum, mereka menundukkan pandangan mereka. Ya, begitulah kondisinya saat itu, berat. Maka satu yang paling berat di akhirat nanti adalah hari di mana dinampakkan rahasia kita. Siap enggak itu? Ibu punya rahasia ya yang nggak diketahui orang lain. Mungkin kalau diketahui orang lain hancur kita. Barangkali kita ini terlihat soleh, soleha karena orang lain nggak tahu rahasia kita. Maka kita terlihat soleha, kan gitu ya. Nah, iya kan? Ibu ini terlihat soleha karena saya nggak tahu rahasianya. Kalau saya tahu mungkin ibu malu. Mungkin kita pun malu ya kalau terbongkar rahasia kita. Yang mana mungkin di dunia ini Allah tutupi. Coba lihat orang yang Allah bongkar sebahagian kecil rahasianya di dunia. Bagaimana? Kata orang sekarang ini, di mana menyembunyikan muka itu, kan gitu ya? Di mana dikantongi muka itu? Kalau rahasia sudah terbongkar. Itu salah satu beratnya hari kiamat itu adalah dibongkar semua rahasia sampai rahasia yang ada di dalam hati. Di sini kan kita nggak ada orang yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, kita mungkin lihat teman kita senyum-senyum aja di depan kita, tapi hatinya siapa yang tahu? Mungkin hatinya mengumpat, iya kan? Tapi mukanya senyum-senyum. Ya, dia bisa menutupinya di sini, tapi nanti di akhirat kita nggak bisa menutupi apapun. Dibongkar semuanya isi hati itu. Berat nggak itu? Sangat berat. Mungkin kita di sini pasti nggak siap lah dibongkar rahasia kita. Ya, makanya Bu, kalau ingin rahasia ditutupi sama Allah, tutupilah rahasia orang lain. Barang siapa yang bongkar rahasia saudaranya, maka Allah akan bongkar rahasia sampai rahasia yang ada di dalam kamarnya. Itu apa? Rahasia yang paling tersembunyi dalam hidupnya. Ya, ini yang berat ini. Rahasia kita dibongkar pada hari kiamat. Termasuk rahasia hati yang mungkin nggak ada yang tahu selain pemilik hati itu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba lihat beratnya hari kiamat itu. Orang yang pertama kali diadili di hari kiamat siapa? Masuk pengadilan, masuk ruang sidang. 3 orang itu. Ya, yang pertama kali diadili itu 3 orang. Siapa mereka? Yang sudah berjihad sampai mati. Ini bukan jihad abal-abal nih, jihad sampai mati. Ada yang menuntut ilmu dan menyampaikannya, menyebarkannya. Ada yang mencari harta dan menyedekahkannya. Wah, luar biasa ini, orang-orang beramal semua ini, bukan orang yang nggak beramal ini yang pertama kali diadili. Tapi apakah mereka selamat dengan amal-amal itu? Enggak. Kenapa? Nah, ini dia, yaumatublas sarair, hari dibongkar semua rahasia. Yang mana orang nggak tahu di dunia ini. Maka ternyata apa? Orang yang katanya ngakunya mati syahid tadi ternyata apa? Ria. Demikian juga yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Demikian pula yang mencari harta dan menyedekahkannya. Mungkin dia sendiri nggak tahu rahasia dirinya.
Apalagi orang lain. Orang lain melihat, wah ini si fulan syahid ini, Masya Allah. Si fulan ini Masya Allah luar biasa, mengajarkan ilmu ke sana kemari. Ulama mungkin. Si fulan Masya Allah dermawan, nyebarkan harta ke sana kemari. Tapi rahasianya kan nggak tahu kita. Ini ngeri ini betul. Kalau baca hadis itu dan baca ayat tadi, wajar lah ya kalau di hari kiamat nanti orang itu nggak sempat lagi kepoin masalah orang lain, sibuk dengan urusan dia. Mungkin orang yang beramal tadi itu, 3 orang tadi itu, dia nggak tahu bahwasanya ternyata dia riya, karena dia tidak, dia juga mengaku bahwasanya saya ini sudah melakukan itu untukmu ya Allah, tapi Allah katakan apa? Bohong. Nah itu, dia nggak tahu kan bohong itu di dunia, orang lain pun nggak tahu. Bahkan kebalikannya, mungkin orang lain menilai dia nih orang yang, wah ini sebelah ini surga ini, nggak mungkin nih kecuali surga. Tapi ternyata apa? Neraka, Bu. Bayangkan itu besarnya urusan kita di akhirat nanti itu. Maka salah satu nama hari kiamat, yaumut taghabun, yaumut tublas sarair, itu kalau kita baca ayat itu, kita nggak mampu melanjutkannya ke ayat yang berikutnya. Kenapa? Kita mikirin rahasia kita yang banyak orang nggak tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu apa? Orang tua kita, itu belum lebih dekat lah. Yang paling dekat itu pasangan hidup kita, Bu, sebenarnya. Orang tua, kita hidup sama orang tua berapa lama lah? Sebenarnya ibu ini lebih lama bersama suami daripada bersama orang tua. Ibu berumah tangga sudah berapa tahun? 25 tahun? Kalau saya lihat muka-mukanya sudah tua semua ini. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, ada? Sama orang tua berapa tahun, Bu? Paling 18 tahun sudah keluar dari rumah, kan begitu ya? Udah jarang lagi bersama orang tua, nggak dekat lagi sama orang tua. Sama suami, dekat terus kan sampai hari ini? Dekat terus nggak? Tapi apakah suami tahu semua rahasia kita yang sudah puluhan tahun bersama kita? Pasti ada rahasia ibu yang suami nggak tahu kan? Bagaimana nanti kalau dia tahu di akhirat? Hah? Siap nggak itu? Ini yang kita katakan mengapa ya hari kiamat itu dahsyat betul. Ya, hari di mana rahasia-rahasia dibongkar itu hari yang berat. Maka Allah katakan nama lain bagi hari kiamat adalah yaumun asir, hari yang berat. Ya, hari yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka Nabi mengatakan tadi, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Keadaan saat itu jauh lebih berat daripada sekedar sibuk untuk saling melihat satu sama lainnya. Ya, nggak kepikiran lagi. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, bagaimana dia nggak lari dari istrinya? Bagaimana ibu nggak lari dari suami? Mau dibongkar rahasianya, larilah gitu. Ya gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah keadaan manusia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya. Tidak bawa apa-apa. Dunia nggak akan kita bawa sama sekali. Jangankan di padang mahsyar, masuk kubur aja nggak bawa apa-apa. Oh, masih bawa kain kafan kan gitu ya, mahal kain kafannya. Masih bawa kain kafan, Ustaz. Ya, tapi di akhirat nanti betul-betul nggak bawa apa-apa, belas, polos, sepolos-polosnya, nggak berkhitan bahkan, nggak berkhitan, nggak ada bagian tubuh yang terlepas. Balik lagi, Bu, di khitan kan ada yang lepas kan, balik lagi, nggak bawa benda dunia, buhman, yang pakai palsu-palsu, copot semua, gigi palsu, alis palsu, semua yang palsu-palsu nggak dibawa itu. Kalau ada yang palsu-palsu kan gitu ya. Original pokoknya saat itu, Ibu. Ori.
balik ke orinya lagi kan gitu ya. Nah, demikian. Itu kondisi kita, ya. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka akan diberi pakaian juga. Ya, enggak terus-terusan telanjang gitu Ustaz, enggak. Akhirnya akan diberikan pakaian juga. Dan manusia pertama yang diberi pakaian adalah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi mengatakan, inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ya, nah pakaian manusia juga berbeda-beda saat itu. Ada yang dikasih mahkota, ya, ada yang macam-macam, bergantung amalnya juga itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Nah, adapun pakaian yang dikenakan ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Ya. Pakaian apa yang diberikan kepada kita? Pakaian yang kita kenakan saat kita menghadapi kematian. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-mayyitu yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Ya, maka Mu'az bin Jabal ketika hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Ya, makanya boleh enggak ibu mempersiapkan kain kafan sebelum mati? Jawabnya boleh. Itu juga salah satu cara untuk mengingat mati. Apalagi kalau digantung di lemari. Jangan dilipat, Bu, digantung gitu. Kayak pocong jadinya. Takut ya, ngeri ya. Tapi itu salah satu cara untuk ingat mati, yaitu kita mempersiapkan kain kafan. Boleh kita mempersiapkan kain kafan itu jauh-jauh hari. Ya. Sudah dipersiapkan semua kain kafannya. Nanti mau mati, wasiatkan kepada keluarga, kalau nanti mati, pakaikanlah saya dengan pakaian ini. Ya. Nanti lah habis kajian ibu pergi ke toko kelontong, belilah. Ya, Bu ya. Mau nggak? Iya. Ya nggak usah digantung lah, di hanger, ya dilipat aja di lemari ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, kalau kita buka lemari, lihat itu kan ingat mati. Itu ini kain kafanku ini. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai saat dia mati itu. Makanya itu ya, orang yang berihram mati, dia akan dikuburkan dengan kain ihramnya. Maka dia dibangkitkan dengan mengenakan kain ihram. Orang yang mati syahid tidak dilepas pakaiannya, dikuburkan bersama pakaiannya yang berdarah-darah. Karena dia akan dibangkitkan dengan pakaian itu. Tapi tidak keluar aroma anyir darah darinya, tapi aroma yang wangi seperti minyak kasturi. Pakaian kebanggaan ya. Karena dipakainya di medan perang itu. Ya, sehingga orang tahu ini dia amalnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kita mempersiapkan kain kafan kita. Ya, jauh-jauh hari. Nah, sebagian ada jemaah umroh bawa pulang kain kafannya, ada yang beli pulang. Ustaz, saya belilah kain kafan. Kain kafan pula. Kain ihram. Kenapa? Adalah katanya. Rupanya disimpan untuk apa? Untuk kain kafannya katanya. Ya boleh sih, nggak jadi masalah ya. Atau ibu beli yang bagus gitu ya. Nah, seperti Mu'az bin Jabal, ia menyiapkan pakaian yang bagus untuk ibunya ketika akan dikafani. Ya. Beliau mengatakan karena manusia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika mati. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, itu kondisi ya, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya, dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Ya tentunya setelah bangkit dari kubur, kemana manusia akan diarahkan, dibawa? Manusia akan digiring kemana? Ke padang mahsyar, ya.
ke padang mahsyar. Disebut mahsyar karena di tempat untuk ya, syahara itu artinya untuk buka-bukaan istilahnya. Syahrun itu dalam bahasa Arab, kenapa disebut syahrun? Karena terkenal. Seperti kata-kata masyhur kan begitu ya, terkenal. Dan di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan, yuhsyar, di padang mahsyar, artinya dikumpulkan dia di padang mahsyar. Ya. Jadi padang mahsyar itu tempat untuk berkumpul di situ. Tidak ada yang absen di situ. Oh, nggak ada di padang mahsyar, enggak. Ya, karena manusia akan berada di situ semua. Selanjutnya manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Nah, dari situ sudah nampak itu bagaimana nasib selanjutnya itu. Ya. Ada yang nampak langsung di situ, misalnya apa? Para pengkhianat. Itu akan terpancang liwa itu bendera atau semacam apa ya, tanda begitu ya, di kepalanya bahwa ini adalah pengkhianat di dunia, orang yang berkhianat di dunia. Semua bentuk pengkhianatan ya, itu akan dipancangkan bendera ataupun panji bagi mereka di hari kiamat, sehingga orang tahu bahwa ini pengkhianat dulu di dunia. Manusia akan mulai melihat balasan dari amal-amal perbuatannya. Itu baru mukaddimah ini. Ya, si pengkhianat ini di situ udah malu dia. Belum lagi nanti apa? Dia dapat azabnya kan begitu. Kan belum azab ini, masih dibuat malu aja. Itu juga sudah merupakan azab ya. Karena manusia dibangkitkan, ada yang bangkitnya sebesar semut kecil, halus. Dar namanya dalam bahasa Arab. Ad-darru itu adalah semut yang halus. Semut kan macam-macam. Ada semut yang gede. Ada. Ada semut yang sangat halus. Saking halusnya kita nggak tahu itu. Misalnya dia ada merayap di sini. Saking halusnya. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut ad-dar. Ya, ada sebagian orang yang akan dibangkitkan ke amsalid dar, seperti semut halus ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sombong waktu di dunia, membesarkan diri di dunia, kan begitu ya. Nah, di akhirat nanti balasannya kebalikannya itu, dibuat sekecil-kecilnya seperti semut kecil itu. Ya, kalau ada semut kecil kita pun nggak tahu, keinjek ke apa nggak ngerti ya. Begitulah mereka. Bayangkan ibu di tengah-tengah padang mahsyar, kecilnya sekecil itu, besarnya sekecil itu, ukurannya sekecil itu. Apa nggak keinjek-injek itu? Ini baru mukaddimah azab ini. Ya, belum diputuskan kan begitu ya. Nanti kalau diputuskan masuk neraka akan disiksa menurut kejahatannya juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Taib. Jadi kondisi manusia berbeda-beda sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada juga yang berkendaraan. Namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Jadi di padang mahsyar itu digiring menuju padang mahsyar itu. Ibu pernah lihat gambaran miniaturnya ya, saat pelaksanaan ibadah haji kan gitu ya. Manusia berkumpul di bukan padang Arafah. Bukan padang mahsyar, tapi apa? Padang Arafah. Coba manusia berbondong-bondong berjalan ke sana, kan begitu ya? Macam-macam kan? Ada yang jalan kaki pada tarian itu. Ada yang naik bis. Itu kelas ibu-ibu sekalian, naik bis kan begitu ya? Ada yang naik kereta karena kereta itu. Nah, itu yang jelas bukan orang Indonesia. Karena kereta-kereta itu hanya untuk orang-orang Arab. Orang Indonesia dilarang naik kereta itu. Nggak boleh, karena kalau dibolehkan nanti bukan naik di dalam tapi di atas. Enggak itu yang khusus orang Arab aja ya. Macam-macam kan, tujuannya semua sama, kemana? Ke padang Arafah. Ada yang jalan kaki, ada nggak? Ada ya. Oh, banyak itu jalan kaki, apalagi yang
haji backpacker gitu ya, jalan kaki lah dia, nggak dapat bis kan gitu ya. Nah, bis pun macam-macam, yang ONH biasa dengan yang plus beda nggak bisnya? Beda. Apalagi haji privat, nggak naik bis bu, naik apa namanya itu, naik GMC itu, naik mobil pribadi, macam-macam. Ibu naik apa? Bis kan? Bisnya juga macam-macam. Kalau NH biasa itu bisnya kadang-kadang nggak pakai AC kan gitu ya. Tapi kalau NH plus, wah bisnya agak mewah, ada makanannya, ada macam-macam kan gitu ya, nggak desak-desakan dan lain sebagainya. Yang haji privat ya lebih eksklusif lagi. Pernah ibu pergi haji privat? Enggak ya? Nah, mahal. Macam-macam itu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang naik ambulan bu. Itu orang sakit gitu ya. Ya orang sakit naik ambulan. Ya, datang pun sore-sore dia itu, menjelang mau habis waktu wukuf itu, baru datang itu rombongan ambulan itu, bawa orang sakit. Ya ada yang sini yang pernah naik haji datang ke Arafah naik ambulan gitu. Ada juga itu yang sakit di rumah sakit kan gitu ya. Gimana dia mau haji? Kalau dia nggak hadir di Arafah, dia nggak jadi haji. Maka dibawa pakai ambulan tuh. Yung. Nah, itu rombongan orang sakit gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Jadi manusia ketika akan digiring ke padang mahsyar itu seperti itu juga itu. Macam-macam, ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan. Seperti yang disabdakan, bahkan yang jalan kaki macam-macam juga. Ada yang jalan kaki normal, ada yang diseret, Bu. Diseret itu macam-macam. Yang paling parah kan diseret telungkup, Bu. Kalau diseret telentang lumayan lah ya. Sakit-sakit sih. Tapi bayangkan ibu pernah nggak diseret telungkup gitu, telungkup diseret gini. Itu artinya apa? Ya diseret di atas wajah-wajah mereka. Woi sakit kali itu ya. Luar biasa itu. Nah ada yang digiring ke padang mahsyar itu kondisinya seperti itu. Kan macam-macam itu. Ya, nah Nabi mengatakan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, ada juga yang berkendaraan, ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Lagi-lagi yang membedakan di sini kelasnya apa yang membedakan? Amal. Di situlah baru kita kenapa saya nggak beramal dulu. Baru di situ kita nyesel nggak beramal. Di situlah baru kita nyesel kenapa aku nggak jadi orang baik di dunia. Ya. Nah, bayangkan perjalanan di padang mahsyar itu kan bukan seperti dari Mekah ke padang Arafah. Kalau sependek itu diseret di atas wajah kita, diseret telungkup dari Mekah ke padang Arafah, udah nggak bentuk lagi muka itu sampai padang Arafah, Bu. Ibu pernah jalan kaki Mekah padang Arafah untuk wukuf? Enggak kan? Pernah ngerasain? Mungkin di sini ada yang tanazul istilahnya. Waktu ONH biasa kan nggak mau ikut rombongan karena mau tarwiyah, tanazul istilahnya, pisah dari rombongan. Kan jalan itu jauh, Bu, 6 km, berapa kilometer kalau nggak salah itu ya. Rame soalnya, nggak bisa jalan cepat juga. Ya. Bagaimana digiring ke padang mahsyar? Ya paling enak naik kendaraan memang cepat sampai. Kalau nggak kena macet itu. Nah, jadi begitulah dia kondisi manusia ketika mereka digiring ke padang mahsyar, macam-macam ya. Nah, dan jaraknya itu, waktunya itu bukan cepat, dekat enggak. Kita enggak tahu berapa jauh, berapa lama kita digiring ke padang mahsyar itu. Jadi perjalanan akhirat itu sangat panjang. Perjalanan kita di dunia ini masih di awal perjalanan, belum seujung kuku dari perjalanan kita ke surga. Ibu kan ini dalam perjalanan ke surga ya? Ya, satu tujuan kita semua? Enggak satu tujuan? Ada yang tujuan lain ya?
Sepakat di sini kita satu tujuan semua. Yang tujuannya surga angkat tangan. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, ini masih di pangkal perjalanan. Kalau tujuannya surga masih jauh. Mati aja belum. Belum lagi alam kubur sampai kiamat. Terjadi kiamat, bangkit kita dari kubur, kehidupan kedua ini langsung berhadapan dengan surga, belum. Ya. Digiring ke padang mahsyarnya kita nggak tahu berapa lamanya itu, dan di padang mahsyar sendiri berapa lama kita menunggu, kita juga nggak tahu. Jadi perjalanan masih panjang. Maka yang kita perlukan saat itu adalah apa? Bekal. Bekalnya apa? Bawa duit. Kantong pun nggak ada kan gitu ya, mau bawa duit. Ya. Nggak berlaku kartu apapun di sana. Nggak ada tempat geseknya soalnya. Yang kita andalkan saat itu adalah bekal apa? Amal. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan bekal apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Hari esok di sini apa? Ya hari itulah. Saat kita berada di padang mahsyar, saat kita di pengadilan akhirat, ya. Kita perlu bekal di situ. Maka waktu untuk berbekal adalah di mana? Di dunia ini, di sini kita berbekal. Ya, waktu nggak lama. Cukup itu Ustaz. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan. Minimal 10 ya, minimal. Bisa sampai 700. Bisa sampai kelipatan yang tidak terhingga. Mudah-mudahan bekal itu cukup untuk membawa kita menapaki fase demi fase dari proses akhirat nanti, hingga akhirnya kita sampai di pintu surga. Kalau kaki kita sudah masuk napak di surga itu, barulah selesai urusannya. Sebelum itu urusan itu belum selesai, masih panjang, masih banyak. Maka Allah katakan wal tandur, hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan. Memperhatikan di sini apa? Betul-betul menyelidiki. Apa yang dia selidiki? Bekalnya. Kenapa perlu diselidiki bekal ini? Jangan-jangan palsu. Kalau palsu kan berabe, Bu. Ibu mau ke Medan, bawa duit 10 juta, cukup nggak? Lebih ya? 10 juta, kurang 20 juta lah. 20 juta di kantong ibu. Kira-kira cukup nggak, Bu? Ke Medan 20 juta. Ya. Tapi sayang, ternyata uang yang di kantong itu uang palsu. Upal. Uang palsu. Uang yang baru aja ada yang palsu. Baru itu, ada uang baru ada kan? Ada yang palsu juga itu, hati-hati. Upal. Nah, kedapatan bawa 20 juta uang palsu, ibu bukan sampai ke Medan, tapi sampai ke penjara Cipinang. Kenapa? Karena ketangkap kedapatan bawa uang palsu, jumlahnya besar lagi. Sama aja nanti di akhirat kalau ibu bawa bekal palsu, itu nggak membantu, malah ibu jadi kena masalah. Bagaimana amal itu supaya asli, nggak palsu? Yang pertama, dia harus ikhlas, karena amal yang riya itu palsu. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah, karena amal bid'ah itu palsu. Maka pastikan dia ikhlas dan sesuai sunnah. Harus dinadzar. Dinadzar itu artinya diperiksa betul-betul, dipastikan keikhlasannya dan kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Apes kan, sudah capek-capek ngumpulkan bekal di dunia, ternyata apa? Riya semua. Ternyata apa? Bid'ah semua. Ya zong lah. Para jemaah yang dimuliakan Allah.
nggak menyelamatkannya, nggak bermanfaat, malah jadi beban itu baginya. Ya, bekal itu justru jadi beban yang membuatnya terhalang dari tujuannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah manusia akan digiring ke padang mahsyar. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Jadi ternyata yang digiring, diseret telungkup itu adalah orang-orang kafir, Bu. Begitulah mereka akan digiring ke padang mahsyar. Diseret-seretlah mereka begitu ya. Dia mengatakan, Rasul menjawab, "Alaysa alladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yaumil qiyamah?" Bukankah Rabb yang membuat mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan kedua kakinya tentunya mampu untuk membuat mereka berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Ya, tentunya lebih mampu untuk membuat mereka berjalan dengan wajah mereka pada hari kiamat. Begitulah orang kafir itu akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Qatadah mengatakan, benar demi kemuliaan-Mu ya Rabb. Jadi ini menjelaskan ya, banyak juga hadis-hadis menjelaskan tentang berbagai keadaan manusia pada hari kiamat nanti. Seperti peminta-minta, ya, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tanpa sekerat daging. Suami yang poligami tapi tidak adil, maka keabadannya timpang sebelah, nggak sinkron kanan kiri, kan gitu ya. Mata kiri di mana, mata kanan di mana. Itu para suami yang berpoligami tapi tidak adil kepada istri-istrinya. Jadi begitu kondisi manusia sesuai dengan amalnya. Maka hidup ini pilihan. Apa yang kita pilih di dunia ini itu akan menentukan kondisi dan nasib kita di akhirat. Yang milih selamat, dia akan bersungguh-sungguh, berhati-hati, nggak sembarangan, tidak gegabah. Dia akan berpikir sebelum berbuat. Ya, tapi orang yang nggak mikir kondisinya di akhirat nanti, ya libas saja. Ya, dia nggak mikir nanti di akhirat bagaimana, nanti di padang mahsyar bagaimana. Ini masih di padang mahsyar ya. Ini adalah proses pertama yang kita akan jalani. Ini baru ronde pertama istilah di akhirat itu. Kalau ronde pertama aja udah babak belur, gimana ronde-ronde berikutnya, Bu? Ya, ronde terakhir terkapar lah dia. Ya, ditandu keluar ring kan begitu ya. Atau nggak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Begitulah dia. Orang yang hidupnya di dunia nggak mikir. Maka hati-hatilah hidup di dunia ini. Jangan nipu orang, jangan zalimi orang, jangan zalimi diri sendiri juga. Ya, baik-baiklah hidup ini. Ya, karena waktu itu cepat, Bu. Ya. Waktu berbekal, waktu menentukan nasib di akhirat itu cuma di dunia ini. Dan itu sangat cepat. Ya, kalau kita terus-terusan menunda amal, waktu akan habis. Ibu tahu, sekarang ini sudah besok, itu sudah selesai bulan pertama tahun 2023. Tinggal 11 bulan lagi. Padahal baru kemarin 2023. Ada juga yang belum sadar ini udah 2023. Perasaannya masih 2022 aja. Ya kan, nulis tanggal masih 2022 itu. Padahal 2023 sudah berlalu 1 bulan. Tinggal 11 bulan lagi. Begitu cepatnya waktu. Ini sudah 2023. Abad 21 itu sudah berlalu 23 tahun. 22 tahun. Ini masuk di tahun ke-23. Padahal abad 21 kayaknya baru masuk kemarin, tahun 2000. Masih ingat tahun 2000? Ibu di mana? Bersama siapa? Masih ingat ya? Masih ingat. Kemarin itu. Berapa usia ibu waktu itu? Ya kurangi 22 aja. Kayaknya masih lekat dalam ingatan. Kayaknya masih baru kemarin itu. Padahal itu sudah 23 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu.
Kalau kita ukur dengan hidup kita ke depan, kalau usia kita sekarang 50, ya samalah seperti itu. Paling 20 tahun lagi kalau sampai 70. Udah siap-siap dipanggil itu. Iya kan? Berarti ya hampir sama dengan yang sudah kita lewati di sepanjang tahun abad 21 ini. Kalau sekarang 50 Bu ya, 50 rata-rata ini. Apalagi sudah 60. Ya kalau nggak percaya ziarah kubur lah. Untuk tahu umur manusia. Kalau ibu nggak bisa berhitung, bawa kalkulator. Dijumlahin itu, lahir tahun berapa si fulan bin fulan. Lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ketahuan kan umurnya? Ada yang lebih dari 70. Sedikit. Kebanyakannya seperti itu, 60, 70. Bahkan enggak sedikit juga ya. Yang di bawah itu. Itulah waktu. Sangat cepat. Ya, tiba-tiba waktu untuk berbekal sudah habis. Sementara di hadapan kita perjalanannya luar biasa, panjang. Ya, sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebenarnya nggak ada lagi waktu bermain-main dalam hidup ini. Apalagi sudah umur-umur seperti ini, sudah sakit-sakitan. Iya kan? Sakit itu adalah pengantar kematian. Iya. Kalau ibu dokter, ibu tahu beberapa penyakit yang akan terus ibu bawa sampai mati. Nggak sembuh lagi itu. Ya. Gimana pun kita menyembuhkannya nggak sembuh. Karena faktor umur, usia. Udahlah sakit sampai mati lah. Apa Bu? Sakit sampai mati. Kalau umur sudah 40 ke atas itu ya udah bicaranya udah sakit sampai mati itu. Ya Bu ya? Betul nggak ini? Apa? Udah rematik ya kan? Nah, jalan pun sudah terseok-seok, badan pun sudah bungkuk, mata pun sudah lemah. Ya. Mudah capek kan begitu ya? Nah. Sebentar lagi pakai tongkat. Makan pun sudah nggak enak, udah pahit aja, udah nggak muda lagi, sudah tak muda lagi. Artinya saya ingin menjelaskan begitulah, ya kesempatan itu memang nggak akan diberikan dua kali, cuma sekali aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya beruntunglah ibu bisa menuntut ilmu pagi ini kan begitu ya. Minimal kita ini jadi bekal ini kan begitu ya. Amal soleh ini ya mudah-mudahan amin. Baik, kita lanjutkan. Satu fenomena yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat di padang mahsyar nanti adalah matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka. Hingga manusia pun tersiksa dalam keringatnya. Bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Ini juga sesuai dengan amal mereka di dunia. Nabi mengatakan tudnas syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Akan didekatkan matahari pada hari kiamat ya kepada makhluk hingga jaraknya cuma 1 mil. Qala Sulaim bin Amir wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatal ardi amil alladhi tuqtahalu bihi al-ainu. Sulaim bin Amir perawinya mengatakan, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah ukuran jarak perjalanan yang sudah ma'ruf di dunia 1 mil 1,6 kilometer ya, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata ya, alat celak itu disebut mil juga. Segini, maksudnya apa? Segini, jarak yang sangat dekat. Tongkat celak itu segini atau segini Bu?
Segini aja kan? Ada yang segini. King Kong kali. Segini kan? Artinya apa segini? Sangat dekat. Itu menunjukkan jarak yang sangat dekat. Kadar dari mil. Jadi perawi ragu di sini. Mil itu apakah ukuran jarak 1 mil? 1 mil itu sama dengan berapa? 1,6 kilometer. Atau mil di sini adalah alat untuk bercelak mata itu, segini. Ya mungkin segini tadi ya, galah namanya. Segini nih. Celak kan gitu, segini aja. Artinya sangat dekat. Perawi ragu, apa yang dimaksud di sini? Fayakunun nas ala miqda ala qadri a'malihim fil araq. Jadi manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar amal mereka. Faminhum may yakunu ila ka'bai. Ada yang tenggelam sebatas mata kaki. Wa minhum may yakunu ila rukbatai, ada yang selutut. Wa minhum may yakunu ila haqwai, ada yang sepinggang. Wa minhum may yuljimuhu al-araqu iljama, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Wa asyara Rasulullah yadu biyadihi ila fi, sampai segini. Ustaz, itu kan manusia samping-sampingan, ada yang tenggelam, ada yang enggak, gimana itu? Ya di sana tidak berlaku lagi hukum air, Bu. Mencari tempat yang paling rendah, enggak, beda udah. Matahari dekat kan kadar 1 mil itu gimana? Matahari segede gitu. Ini sudah berbeda alamnya ini. Enggak sama seperti alam yang kita lihat sekarang ini. Matahari juga sudah berbeda. Ya. Nah, matahari sekarang ini aja, enggak usah lah matahari akhirat nanti, di mana bagian api di dunia ini satu bagian dari 60 bagian 70 bagian api yang Allah ciptakan. 69 lagi di akhirat nanti. Satu bagian aja matahari gitu panasnya. Bagaimana ditambah 6 kali lipat, 69 kali lipat. Ya. Artinya sangat panas. Sehingga wajar manusia keringatan. Kita berjemur di situ aja seember keringatnya gitu. Pernah dijemur di sekolah dulu. Sama guru itu karena bolos. Disuruh dihukumkan itu biasanya dijemur gitu ya. Udah keringatan itu. Apalagi dijemurnya sambil meluk tiang bendera gitu ya. Pengalaman katanya. Ya, nah, itu keringatannya sudah seember-ember tuh, Bu. Ya kan? Jadi sangat mungkin kalau ada orang yang tenggelam dengan keringatnya pada saat itu. Ya, dan mereka merasakan kepanasan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi ada yang tetanggaan sebelah tenggelam itu dia dengan keringatnya, ada yang cuma sepinggang, ada yang selutut, macam-macam sesuai dengan kadar amal. Ya, nah demikian. Ada yang segini kata Nabi. Ya, megap-megap lah kan begitu ya. Dengan keringatnya sendiri para jemaah dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu salah satu kondisi yang akan dijalani oleh manusia pada hari kiamat nanti. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan jarak 1 mil ini baik 1 mil yang biasa atau mil ala celak, semuanya dekat. Jadi kadar 1 mil Nabi mengisyaratkan artinya apa? Sangat dekat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sementara sekarang jarak matahari dari jarak bumi ke matahari berapa, Bu? 140 juta kilometer kalau nggak salah ya. Kira-kira demikian, 140 juta kilometer. Bagaimana dipangkas itu 31,6 kilometer. Sekarang aja matahari di musim panas itu kan cuma digeser sedikit ya, karena bumi itu kan tidak tegak lurus gini. Itu kan cuma kita katakan beberapa derajat saja matahari itu menjadi lebih dekat karena pergeseran bumi. Itu aja musim panas luar biasa panasnya. Ibu pernah tinggal di daerah 4 musim? Belum ya? Belum pernah mungkin. Masih di Indonesia aja kan? Di Indonesia ini nggak ada musim panas. Siapa bilang di Indonesia ada musim panas? Nggak ada. Indonesia cuma 1 musim. Nggak ada musim panas. Hujan itu bukan musim. Hujannya datang, kadang hujan, kadang nggak hujan.
Ya, boleh dikatakan ini namanya daerah tropis Indonesia ini, karena dia di Katulistiwa. Kita tidak merasakan musim panas di sini. Enggak panas, paling berapa? Ibu keluar paling panas di Jakarta berapa? 33, 35 lah taruh. Itu belum musim panas. Tahu musim panas yang betul-betul panas di daerah-daerah yang memang mengalami musim panas, gelombang panas namanya, gelombang udara panas. Itu sampai 45 derajat. Ada yang sampai 50 derajat, Bu. Itu kalau ada kolam, orang berlompatan ke kolam itu di tengah-tengah kota itu. Gelombang panas di Eropa itu bermatian orang, Bu. Di Jepang itu ada yang betul-betul ada musim panas. Itu di Pakistan itu ada daerah Sodik Abad namanya itu ya. Itu kalau udah musim panas bermatian orang, Bu. Karena panas sekali daerah itu. Hampir mencapai 50 derajat Celcius. Itu burung aja terbang kalau musim panas itu bisa mati, dia langsung jatuh ke bumi karena saking panasnya. Nah, kita kan nggak mengalami itu. Ya, kita nggak mengalami itu. Panas seperti itu. Ya. Nah, bagaimana pula di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi manusia ini ya akan menjalani itu ya menurut kadar amal lagi ya. Lagi-lagi kembalinya semua kepada amal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kondisi di padang mahsyar. Masih kita bicarakan kondisi di padang mahsyar. Masih panjang pembicaraan perjalanan kita di akhirat nanti, pembicaraannya ya, pembahasannya. Taib, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan, karena kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk tanya jawab, bertanya. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya anak yang juga meninggal dari pas lahir, ya. Terus kan dia anak itu bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya, Ustaz. Iya. Itu maksudnya orang tua yang gimana? Apa yang soleha atau apa? Yang soleha atau yang sabar, dia sabar, syaratnya sabar itu. Dia sabar atas kehilangan itu, atas musibah itu. Itu kan musibah ya, harus dihadapi dengan sabar. Jika dia sabar dia dapat itu. Tapi jika dia nggak sabar, dia menggerutu, dia menggugat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia meratap-ratap, ya, dia mengatakan kata-kata yang dilarang, ya, seperti niyahah, ratapan dan sejenisnya, maka dia nggak mendapatkannya. Maka sabar itu, supaya kita dapat keutamaannya. Ya, syaratnya sabar. Demikian juga orang yang kehilangan kedua matanya, kekasihnya, balasannya surga jika dia sabar. Harus mendoakan nggak Ustaz? Mendoakan anak tersebut. Iya, iyalah, doakan. Ada juga doa untuk jenazah anak-anak. Artinya mereka juga perlu doa, perlu. Semua manusia makhluk itu perlu doa, siapapun dia. Ya, nah demikian. Ya. Kalau misalkan di padang mahsyar ini orang kafir nih, atau udah ada orang kafir sendiri, orang muslim sendiri, atau bareng-bareng di padang mahsyar? Ya, nanti akan digolong-golongkan, Bu. Ya, akan digolong-golongkan. Nanti ada lanjutannya nanti. Ada yang dikumpulkan ya dengan sejenisnya. Ya, sedang orang musyrik, nanti ada penjelasannya juga. Seperti orang musyrik, Allah akan sisihkan sesama kaum musyrikin. Kumpullah mereka di situ kan itu. Karena Allah akan bicara kepada mereka.
Jadi nggak campur gebiah uyah di situ, ada muwahhid, ada musyrik, enggak. Nanti ada masanya Allah pisahkan itu. Ini musyrik aja ini. Karena Allah ingin bicara kepada mereka. Ini orang kafir. Bahkan dosa-dosa tertentu dipisahkan. Karena Allah akan berbicara dengan mereka. Ya, tanpa penerjemah antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mengimani bahwa dikatakan bahwa wanita itu adalah mayoritas penduduk penghuni neraka ya, Ustaz? Hah? Wanita itu? Mayoritas penduduk menjadi penghuni neraka. Iya. Ya, kemudian bagaimana mengimani dengan hadis yang mengatakan bahwa jika seorang orang tua memiliki 2 atau 3 anak perempuan, kemudian dirawat dengan baik, maka anak perempuan itu akan menjadi wasilah kedua orang tua yang masuk surga. Jadi yang pertama, Ustaz, bagaimana korelasinya bagaimana mengimani seperti itu? Iya. Yang kedua adalah Pertama dulu kita jawab ya, nanti saya lupa. Ya. Itu kan sabda Nabi sebenarnya. Nabi diperlihatkan neraka. Artinya Nabi melihat neraka itu. Gambaran neraka ya. Karena sekarang belum ada penghuninya sih. Tapi digambarkan neraka itu nanti seperti ini. Nabi melihat ternyata penghuninya adalah kebanyakannya adalah wanita, perempuan. Ya. Apa Nabi bohong? Salah lihat. Oh, salah lihat Nabi. Itu yang laki-laki nggak kelihatan aja. Enggak, memang wanita paling banyak. Itu kan kabar dari langit, wahyu. Ya kita imanilah. Hadisnya kan ada penjelasannya di situ. Kenapa mereka jadi penghuni neraka yang terbanyak? Kenapa? Karena ada penjelasannya di situ. Para sahabiah juga bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Nabi mengatakan tidak, bukan karena itu. Wanita itu banyak masuk neraka. Wanita itu banyak masuk neraka karena kufur sama suaminya, durhaka sama suaminya, mengingkari kebaikan suami. Itu penyebab wanita banyak masuk neraka. Maka ibu hati-hati. Suamimu adalah nerakamu atau sorgamu, kan begitu. Gimana ibu muamalahnya dengan suami? Baik-baik aja atau tidak sedang baik-baik saja? Atau gimana? Ya, hati-hati. Karena itulah penyebab banyak wanita masuk neraka. Ini sudah untung Bu dikasih kopeannya istilahnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak menyampaikan, ibu kan nggak tahu, tiba-tiba udah di neraka aja. Mau? Kan beruntung disampaikan Nabi itu. Itu hadis yang luar biasa bagi kaum wanita, bukan diskriminasi. Oh, ini nakut-nakuti kami aja ini hadis. Enggak, itu beruntung ibu sekalian. Kenapa? Karena ibu jadi tahu. Mudah-mudahan ibu terpilih dari banyak wanita yang suka melawan sama suaminya. Kenapa? Karena ibu tahu hadisnya. Ya kan? Bukan keberatan gitu. Keberatan pun apa bisa kita menolak hadis Nabi itu? Ya udah beruntung disampaikan Nabi. Kalau enggak kita ibu enggak tahu. Wah, ini suami lawan aja. Ya ternyata gara-gara itu masuk neraka kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis itu ada padanannya. Padanannya apa? Nabi mengatakan aqallu sakinil jannah minan nisa. Penghuni sorga yang paling sedikit itu wanita. Penghuni sorga yang paling sedikit itu dari kalangan wanita. Kan sama hadisnya jadinya. Penghuni neraka paling banyak, penghuni sorga paling sedikit. Ada dua hadis itu sama sebenarnya maknanya. Berkaitan dengan sorga dan neraka. Penghuni neraka paling banyak wanita. Penghuni sorga paling sedikit juga wanita. Ya mudah-mudahan ibu termasuk yang sedikit itu kan begitu ya.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Jadi anak perempuan kalau sabar kita menjadi penolong bagi, ya betul. Kalau sabar ya, kehilangan anak-anak kita, lalu kita sabar, ya berharap pahala ihtisab, ya mudah-mudahan mereka jadi memberi syafaat dan menuntun kita ke surga, mudah-mudahan. Karena syafaat itu nanti kita bicara syafaat juga, ada beberapa jenis syafaat itu. Bukan hanya anak kepada orang tua, Bu. Antara sama kaum muslimin ini ya, sama kita ini akan memberi syafaat satu sama lainnya. Malaikat memberi syafaat, tapi semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta hingga sesama kaum muslimin akan beri syafaat satu sama lainnya. Ya, ibu akan memberi syafaat kepada teman ibu. Nanti di akhirat di sirat itu terutama. Ibu lolos, teman ibu jatuh. Ya kan? Maka ketika sampai di seberang, ibu kehilangan. Oh, ya Allah, itu si fulanah dulu ngaji sama saya, sholat malam sama saya juga, puasa sama-sama saya, bareng-bareng puasa sunnah, bukanya sama-sama juga. Oh, dia kejatuh itu, terjatuh. Maka mereka pun memberikan syafaat kepada temannya itu, hingga mereka pun diangkat keluar dari neraka itu. Ya kalau diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kaum muslimin juga saling memberi syafaat satu sama lainnya. Maka jangan lupa Bu, nanti di akhirat ya. Kalau ada temannya jatuh, oh syukur. Enggak. Ya. Maka begitulah dia antara sama kaum muslimin nanti di akhirat, saling memberi syafaat satu sama lain. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Kalau dia selamat, mudah-mudahan nanti dia ingat kita, beri syafaat saling, ya, walaupun semuanya dengan izin Allah. Tapi ya, mana tahu diizinkan sama Allah selamat kita. Maka nggak ada ruginya, untung kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kan begitu ya, sama pengajian kan begitu ya. Ya walaupun kadang-kadang getir gitu ya. Ya namanya manusia, ada aja masalah. Cuma kita berharap lah ya. Ya apa namanya, sesama kaum mukminin ini akan saling memberi syafaat satu sama lainnya. Maka Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Kalau kita bersahabat dengan orang kafir, bagaimanapun baiknya dia di dunia, bahkan mungkin semua keperluan kita dicukupinya di dunia, apa bisa dia memberi syafaat nanti di akhirat kalau kita nyemplung? Gak bisa. Karena mereka pasti tidak diizinkan dan tidak punya hak untuk memberi syafaat orang kafir itu. Kalau dia fasik, fasikoh, mungkin sama-sama nyemplung. Nah, kalau dia mukminah, kita berharap dia selamat, kita yang qadarullah kita nyemplung misalnya, dia selamat. Oh, dia ingat kita, itu teman pengajian saya itu dulu sholat sama saya, puasa sama saya. Begitu hadisnya itu. Maka mereka pun beri syafaat kepada teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka di dunia. Itu syafaat antara sama mukminin pada hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Maka tuluslah dalam persahabatan. Ya. Enggak usah tujuannya dunia. Ini kadang-kadang kita bersahabat karena ada keinginan dunia. Rendah kali nilainya kalau cuma itu. Ya. Wallahu alam bisawab. Taib. Yang kedua, kemudian bagaimana siapa dari kita bisa selalu berhusnuzon atas ketetapan Allah yang diberikan kepada kita? Gimana? Bagaimana kiat agar kita dapat selalu berhusnuzon? Kiat supaya kita berhusnuzon Atas ketetapan yang sudah diberikan Allah kepada Allah. Ya. Ya. Mukmin itu wajib berbaik sangka kepada Allah. Ada 3 alasan kenapa kita wajib harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan mengikuti persangkaan hambanya terhadap dirinya. Jika hamba itu berprasangka baik, kata Nabi, falahu, maka baginya kebaikan. Jika dia berprasangka buruk, falahu, baginya keburukan.
Ya, maka Allah mengikuti persangkaan hambanya terhadap dirinya. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, Allah akan beri kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah telah memperkenalkan dirinya dengan sifat pengasih dan penyayang. Al-Quran, Kitabullah dibuka dengan nama itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah Rabb yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Bahkan sayang Allah itu mendahului kemarahannya. Sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka tidak pantas seorang hamba berburuk sangka kepada Allah yang memiliki sifat ini. Sebagai perumpamaannya, Bu, kalau ibu berteman dengan seorang teman yang sangat kasih dan sayang sama ibu, tegakah ibu berburuk sangka sama dia? Baik kali dia, sayang kali dia sama kita. Ya? Apa ibu tega berburuk sangka kepadanya? Enggak. Ibu pasti berbaik sangka kan begitu ya? Kenapa? Dia baik kali sama saya. Kan begitu. Nah, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada siapa? Seorang ibu kepada anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita wajib berbaik sangka kepada Allah karena Allah Maha menerima taubat hambanya. Bagaimanapun buruknya, bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun jahatnya manusia itu, kalau dia bertaubat, Allah akan terima taubat itu sampai syirik sekalipun. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Nah, itu 3 alasan kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah. Maka dari itu Nabi mengatakan 3 hari sebelum beliau wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz dzanna billah. Janganlah salah seorang kamu itu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik sangka itu harus kita pupuk dan kita jaga sampai kita mati. Kenapa? Karena ujian terakhir adalah ujian kematian. Itu ujian terakhir, ujian kematian. Dan apa yang berusaha diganggu oleh setan dari hati kita, baik sangka kita kepada Allah. Bayangkan, Bu, dalam kondisi seperti itu kita buruk sangka sama Allah, sudah habislah kita. Ya. Gimana kita bisa ngucap la ilaha illallah dalam kondisi kita berburuk sangka kepada Allah, marah benci sama Allah? Wah, luar biasa itu. Maka pertahankanlah baik sangka kepada Allah itu bagaimanapun pedihnya, sulitnya takdir yang harus kita jalani. Karena kita nggak tahu kapan mati, Bu. Bayangkan ibu lagi buruk sangka sama Allah ini, tiba-tiba ajal datang. Dalam keadaan ibu benci sama Allah Subhanahu wa taala. Apa nasibnya gitu? Bahaya kan? Bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Itu ada. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan dibandingkan dengan pakaiannya yang terakhir. Bagaimana dengan orang yang meninggal karena wabah COVID kemarin? Apakah akan dibandingkan dengan pakaian yang dia pakai saat meninggal? Karena tidak dikuburkan dengan tidak kapan. Iya, berdasarkan hadis tadi, manusia akan dibandingkan dengan pakaian yang dikenakan padanya saat mati. Bagaimanapun kondisinya, pakaian terakhir yang dipakaikan kepadanya saat mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kata Nabi seperti itu. Itu kan gaib, nanti kan kita belum tahu nanti gimana di akhirat. Tapi Nabi mengabarkan seperti itu, maka kita imani. Ya. Nah, demikian. Maka tadi kan kita jelaskan bagaimana Mu'adz bin Jabal menyikapi dan memahami hadis tersebut. Beliau memakaikan pakaian baru untuk ibunya yang meninggal dan berkata, nanti ya manusia akan dibagikan dengan pakaian yang dia kenakan saat mati. Ya, nah demikian. Ada faedah hadis ini, ada tadi seperti yang kita sebutkan, supaya orang bisa mempersiapkan pakaian matinya, supaya dia ingat mati. Bayangkan kalau ibu pulang dari sini beli kain kafan untuk ibu, taruh di kamar. Apa nggak ingat mati itu setiap buka lemari? Cup, lihat kain kafan. Waduh, ini kain kafanku ini kan gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk ingat mati. Dan ingat mati ini kan obat dari segala penyakit hati.
Kalau mau sembuh penyakit hatinya, supaya hatinya tenang, enggak bergerumuh, bergejolak, ya. Karena penyakit-penyakit hati, hasad, kiber, macam-macam lah, banyak itu penyakit hati. Obatnya yang paling ampuh mujarab itu adalah ingat mati. Kalau ibu merasa hatinya sakit, ingat mati. Mudah-mudahan sembuh. Ya, nah demikian. Ya, ada lagi. Ya, kasih mic-nya. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana caranya saya bisa mendapatkan surga kalau suami saya mualaf dan WNA? Apa? Mu'alaf? Mualaf dan WNA. WNA apa? Ya, kalau dia mu'alaf kan muslim berarti ya. Muslim. Ya. Warga negara apapun nggak jadi masalah, Bu. Yang penting muslim, kan begitu ya. Mau orang Eskimo. Yang penting muslim. Kalau muslim, kalau nggak muslim, ibu harus difiraq, dipisah, karena nggak sah pernikahannya menurut hukum Islam. Ya. Nah, harus difiraq itu. Harus dipisah. Karena muslimah nggak boleh berpasangan kecuali dengan seorang muslim. Kalau yang laki-laki muslim ada izin untuk menikah dengan ahli kitab. Boleh. Tapi muslimah nggak boleh selain apa? Muslim. Ya, nggak bisa timbal balik. Ya, saya nikah dengan wanita Nasrani boleh menurut hukum Islam. Tapi ibu menikah dengan pria Nasrani nggak boleh. Ya, kalau dia muslim nggak jadi masalah. Statusnya mu'alaf kan begitu ya. Nah, kadang-kadang sebagian mu'alaf lebih baik daripada muslim sejak lahir. Ya, mudah-mudahan dia masuk Islam bukan karena nikah kan gitu ya. Nah, jaga aja Islamnya. Warga negara apapun gak jadi masalah ya. Nah, demikian. Ya. Memang seharusnya seorang wanita memilih calon suami yang memang baik agama dan akhlaknya, kan begitu ya. Yang kira-kira dia bisa jadi imam ini bagi kita. Tapi kalau sudah terlanjur ya udah. Ya, jaga keislamannya, taati dia di dalam perkara yang ma'ruf, mudah-mudahan itu jalan kita ke surga juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi terakhir? Ya, Bu. Kasih mic-nya. Ya. Apa? Kematian. Jika kita meninggal itu Ustaz, kalau terbebas dari siksa kubur itu, kan saya pernah lihat itu 40 orang, 50 orang yang sholat itu dalam keadaan dia itu memang tidak musyrikan Allah. Maksudnya seperti itu Ustaz, menurut Ustaz gimana? Terus seperti kalau kita dulu meninggal kita ikut Mekah atau Madinah gitu. Terus apakah kita itu terbebas dari siksa kubur? Saat kita terbebas dari siksa kubur itu? Ya enggak, belum tentu juga. Ya, itu hadis 40 orang yang tidak mensekutukan Allah itu muwahhid. Ya. Nah, apabila disolatkan 40 orang muwahhid, ya mudah-mudahan dia dibebaskan ya. Ya, atau selamat dia di alam kuburnya. Tapi tidak otomatis orang yang mati di tanah haram dia bebas siksa kubur. Ya. Nabi juga mendapati sisa kubur ya di zaman beliau itu ya di Madinah. Nabi melewati satu kuburan yang sedang disiksa penghuninya, kan begitu ya. Akhirnya Nabi berada di Madinah. Artinya tempat tidak mensucikan seseorang.
Ya kalau ya buruk kan gitu ya. Seorang pelaku syirik misalnya mati di Mekah, apa selamat dia karena dia matinya di Mekah? Enggak, itu enggak menyelamatkannya. Statusnya mati di Mekah enggak menyelamatkannya, ya, dari dosanya, dari azab yang akan diterimanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bolehkah kita bercita-cita mati di tanah haram? Boleh. Berharap boleh, berdoa boleh. Tapi sengaja cari mati di sana nggak boleh. Ya. Nah, bunuh diri pula di sana nggak boleh. Ya. Nah, orang bunuh diri di Mekah misalnya, selamat dia dari azab kubur? Enggak. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Tapi ya kadang-kadang nggak bisa juga kita rancang-rancang reka-reka seperti wah saya mau mati di Mekah, bolak-balik pergi Mekah, Madinah, bolak-balik umroh istilahnya, ingin mati di sana. Ternyata apa? Ajalnya dia mati di Cibubur, kan begitu ya. Mati di Jakarta, mati di Bogor. Ya udah, apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana di bumi mana dia akan mati. Tapi dia berharap boleh sih. Ya, tapi kita nggak tahu di mana ajal kita akan menjemput. Wallahu a'lam bishawab. Ada itu seseorang yang sepasang suami istri, istrinya ini kepingin kali udah tua, ya kakek nenek. Si nenek ini ingin sekali mati di Mekah, mati di sana lah ya saat umroh. Kalau nggak Mekah Madinah, bolak-balik pergi, nggak mati-mati bu. Terakhir waktu dia mau pergi, dia ditemani sama suaminya. Nah, suaminya ini nggak ada niatan, ternyata suaminya yang mati di sana. Nah, dia mati sepeninggal itu kan pulang ke tanah air, dia mati di tanah air di Indonesia. Kadang-kadang ya itu kita nggak tahu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap sih boleh, memohon ya mudah-mudahan, tapi nggak boleh kita sengaja mencari celaka di sana. Dan kita juga nggak tahu di mana kita akan mati ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, nah demikian. Ya, karena kalau mati di sana kan, bayangkan antum disolatkan semasjidil haram kan gitu ya. Tapi kan nggak semua orang takdirnya mati di sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib para jemaah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan siang, pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.